Oke, halo semuanya. Kita balik lagi di pembahasan SPA buat kelas 10. Sekarang kita lanjut di part yang kedua ya. Berarti bahasa nomor 13 sampai seterusnya. Oke, kita lihat nomor 13. Skor ulangan matematika sejumlah siswa diperlihatkan pada tabel berikut. Berikut ada tabel data tunggal. Oke, bukan data berkelompok, di mana ditanyakan rata-rata, median, dan modus dari data tersebut secara berturut-turut. Maka kita perlu mencari total seluruh data, karena mulai dari rata-rata ya. Di sini rata-rata atau X bar. Oke, sigma dari FXI dikali FI per N. Oke, total seluruhnya mulai dari skor yang pertama 3 dikali 10 ditambah dengan 4 dikali 10 ditambah lagi dengan 5 dikali 15. Saya tulis ke bawah lagi 6 dikali 12 ditambah lagi dengan 7 dikali 6 ditambah lagi dengan 8 dikali 7. Lalu total seluruh ini dibagi dengan 10 ditambah 10 ditambah 15 tambah 12 tambah 6 tambah 7. Hasilnya nanti kalian akan dapatkan 315 per 60. Oke, hasilnya adalah 5,25. Untuk pilihan 5,25 ada C, D, dan E. Maka kita perlu cari median. Median itu adalah nilai tengah. Ini tadi pertama rata-rata, saya tandai. Yang kedua median di sini ya. Median total seluruh datanya ada 60. Berarti 60 tambah 1 bagi 2. Atau N plus 1 bagi 2 ya. Berarti 61 bagi 2 adalah 30,5. Nah, berarti data itu terletak di data ke-30 dan 31. Median terletak di data ke-30 dan 31. Maka data ke-30 kalian bisa lihat dari sini, 10 tambah 10 20. Ini 35. Nah, 30 sampai dengan 31 ada di sini. Berarti medianya adalah 5. Ya. Lalu yang terakhir modus. Modus kita bisa lihat data dengan frekuensi paling banyak. Udah pasti 5 karena frekuensinya 15. Jadi pilihannya yang pasti E. Oke, sekarang kita lanjut nomor 14. Nilai rata-rata ulangan sosiologi dari 3 kelompok, yakni saya buat di sini ya. Kelompok pertama yaitu kelompok A dengan rata-rata 90, itu ada 15 orang. Kelompok B itu nilainya rata-ratanya 80, ada 28 orang. Kelompok C rata-ratanya 70, itu ada 57 orang. Nah, karena di situ ditanyakan adalah nilai rata-rata ulangan seluruh siswa, maka kita perlu cari tahu total seluruh nilai. 90 dikali 15. Oh, ini dijumlahkan semuanya ya. Oke, satu per satu, maka kita akan dapetin 90 dikali 15 adalah 1350. Lalu 80 dikali 28 adalah 2240, dan 70 dikali 57 adalah 3990. Dijumlahkan hasilnya adalah 7580. Karena total seluruh nilai adalah 7580 dibagi dengan banyaknya siswa yang ada. Karena kita mau cari rata-rata ya, 7580 dibagi dengan total seluruh siswa ada 100 ya. Maka
75,8 ya. 75,8. Jadi pilihannya adalah yang A. Oke. Untuk yang selanjutnya nomor 15, rataan nilai ulangan bahasa Indonesia 10 orang siswa 80. Nah, kita mau cari rata-ratanya lagi, berarti X bar sama dengan sigma XI kali FI ya, per N. Sama juga sebenarnya sigma XI FI berarti perkalian 80 dikali dengan 10. Oke, ini totalnya 800. Sementara yang keduanya adalah yang pertama ya. Yang keduanya itu 82 dikali, karena ada penambahan 2 orang siswa baru, maka 10 tambah 2 jadinya 12. 12 kali 82 itu 984. Oh, ini ternyata nggak terlalu dipakai ya di sini, tetapi konsepnya sama seperti ini. Oke, kita cari selisihnya. Selisih sama dengan 984 dikurangi 800, yaitu 184. Karena ini adalah 2 siswa, ya asumsi kita nilainya sama, tinggal dibagi 2. Hasilnya adalah 92 yang C. Gampang kan? Lanjut nomor 16. Pernyataan yang benar untuk kumpulan data tersebut. Mulai lihat dari yang A, jangkauannya itu X min min X max. Pasti salah ya, karena jangkauan itu adalah X max kurangi X min. Berarti yang pilihan A salah. Jangkauan antar kuartil itu hasil pengurangan dari kuartil ketiga dengan kuartil pertama. Berarti ini salah ya. Saya benarkan di sini, berarti X max min X min, ini yang tepat. Lalu yang kedua itu Q2 min Q3 min Q1. Lalu simpangan antar kuartil setengah kali hamparan atau setengah kali jangkauan antar kuartil. Oke, berarti pilihannya yang C ya. Sedangkan yang D ini terbalik. Oke, dan yang E udah pasti belum tahu ya, karena jumlah kuartil kedua dan desil kelima sama dengan median. Belum tentu ya, kalau kuartil kedua dan desil kelima pasti median, tapi jumlahnya belum tentu. Oke, kita lanjut nomor 17. Nah, disajikan ada tabel distribusi frekuensi berkelompok. Nilai ulangan statistika sejumlah siswa diperlihatkan pada tabel berikut. Rataan berdasarkan data tersebut berarti masih sama X bar. Nah, karena ini adalah data berkelompok, maka kita pakai nilai tengah ya. Sigma XI dikali FI. XI di sini sebagai nilai tengah dari setiap kelasnya. Bagi dengan N. Oke. Lihat antara 66 sampai 67 untuk kelas 1 dan kelas seterusnya itu ada berapa, panjang kelasnya ada berapa? Hitung ya, 66, 67, 68, 69, 70, ada 5. Maka yang ada di tengah adalah data ketiga, berarti 68. Itu ya. 68 dikali 2 ditambah kelas kedua berarti 73 dikali 8 ditambah kelas 3-nya 78 dikali 20 ditambah lagi dengan 83 dikali 7 ditambah lagi dengan 88 dikali 3 ditambah lagi dengan 93 dikali 10. Nah, lalu dibagi dengan total seluruh datanya ya, 2 tambah 8 tambah 20 tambah 7 tambah 3 tambah 10. Maka untuk hasil perkalian sigma XI dikali dengan FI-nya kita dapetin 4055 dibagi dengan ini 50 ya datanya.
maka hasilnya adalah 81,1 atau bisa kita tuliskan 81,10. Hasilnya yang C. Oke, lanjut nomor 18. Oke, nilai desil ketiga dari distribusi frekuensi tabel yang disajikan dari nilai ulangan fisika sejumlah siswa. Desil ketiga berarti Q3 ya. Kita tahu bahwa rumus DI atau desil itu adalah LI ditambah dengan C dikali I per 10N min FI, F besar ya. Ini dibagi dengan F kecil I. Nah, membedakannya gimana? FI itu adalah F besar ya. F besar I itu frekuensi kumulatif kelas sebelum desil ke I, sedangkan F yang di bawah itu frekuensi yang terletak pada kelas desil tersebut ya. Kita akan tahu lebih jelas lagi saat kita melanjutkan. Kita mau cek dulu desil ketiganya atau D3 itu terletak di mana sih, tanda tanya. Kita bisa cari tahu pertama dengan kita mencari letaknya ada di mana, yaitu dengan 3/10 dikali. Nah, jumlah seluruh datanya ini ada berapa? Ya, ternyata setelah ditotalkan itu ada 100. Berarti 3/10 kali 100 hasilnya adalah 30. Oh, desil ketiga itu terletak di data ke 30. Kalian perlu jumlahkan. Ini 10 tambah 28 udah 38. Oh, berarti ada di sini. Ya, sehingga kita akan substitusi ke D3 yaitu LI. LI adalah tepi bawah kelas kuartil ketiga. Tepi bawahnya berapa? Kalau 50 itu batas bawah, 59 batas atas, maka tepi bawahnya adalah 49,5, yaitu batas bawah dikurangi 0,5. Ditambah dengan panjang kelasnya dari 40 sampai 49. 10 ya, dikali dengan tadi kita udah dapetin I per 10 kali N atau 3/10 kali 100 itu adalah 30 min. Nah, ini frekuensi kumulatif sebelum desilnya berarti 10 ya. Karena sebelum frekuensi 28 itu 10. Dibagi dengan frekuensi pada desil tersebut yaitu 28. Oke, ini 49,5. Hasil perhitungannya kalian bisa pakai kalkulator. Kita akan dapetin 7,14 sehingga desil ketiganya adalah 49,5 ditambah 7,14. Hasilnya 56,64. Yaitu yang 56,64 yang C. Oke. Kita lanjut nomor 19. Kuartil kedua atau Q2 dari data di atas. Masih data berkelompok ya. QI atau QI yaitu LI plus C dikali I per 4 N min F besar I per F kecil I. Oke, kita mau cari Q2 ya, tanda tanya. Dengan cara kita harus cari dulu kuartil keduanya terletak di mana, yaitu I per 4. I per 4 berarti 2/4 ya. I-nya itu 2, kuartil kedua dikali total seluruh datanya ternyata ada 100 lagi. 100. Ini 25 ya. 25 kali 2 50. Oke. Kuartil keduanya itu terletak di data ke-50. Berarti kita cek 6 tambah 15 ini baru 21. 21 tambah 21 42. 42 tambah 33 75. Oke, berarti udah kelebihan ya. Berarti terletak di sini. Oke, yaitu Q2 sama dengan batas bawah kelas kuartil. Berarti 54,5 ditambah C-nya itu panjang kelas. Cek aja 55, 56, 57, 58, 59. 5 dalam kurung I per 4N-nya tadi 50 dikurangi FI itu frekuensi kumulatif kelas-kelas sebelumnya. 6 tambah 15 tambah 21. Ini 42 ya. Per
kelas kuartilnya frekuensinya berapa? 33. Jadi jawabannya yang udah ketahuan langsung ya, nggak usah dihitung lagi, di pilihannya udah ada. Oke, sekarang nomor 20, modus dari data pada histogram di atas gitu ya. Nah, sini saya mau tulis MO, rumusnya adalah LI ditambah C dalam kurung D1 per D1 tambah D2. Kita untuk mengetahui modusnya, kita bisa lihat frekuensi paling banyak atau batang yang paling tinggi, yaitu di kelas yang kedua. Ini ya, batang kedua dengan frekuensi 11. Maka MO atau modusnya adalah LI itu tepi bawah kelas modusnya. Berarti di sini 46 sampai 50 untuk panjang kelasnya. Jadi untuk tepi bawahnya adalah 45,5 ya, 46 dikurangi 0,5 ditambah panjang kelasnya 46, 47, 48, 49, 50, berarti 5. Kurung tutup. D itu D1 ya, khususnya adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, berarti 11 sama 5, selisihnya 6 per ini 6 ditambah, lalu D2 nya itu selisih kelas modus dengan kelas selanjutnya 9. 11 sama 9 selisihnya 2. Oke, jadi ini 45,5 ditambah 5 dikali 6 dibagi 8, hasilnya adalah 3,75. Sehingga 45,5 tambah 37,5 adalah 49,25. Maka jawabannya yang B. Oke, sampai